Das ist alle Fragen, was wir. Komm her. Hai. Halo. Halo. Oke, kita hari ini akan ngebahas Q&A. Ya udah. Or Q&A. Ja. Oke, kita akan ngejawab pertanyaan kalian semua. Yang ini yang lumayan banyak ya. Oke. Apakah pertanyaan pertama? Cara ketemu suami. Wie haben wir uns getroffen? Beim Fortgehen. Ya, Im Lokal. ketemunya itu di sebenarnya kalau siang dia kafe, tapi kalau malam untuk ajib nggak sengaja. Wer hat den gefunden? Ich hab dich gefunden. Ya. Dia selalu cerita ya ke teman-teman kalau untuk pasangan yang Indonesia mix di sini. Tunggu dulu sayang. Sayang mami dulu yang cerita. Mami dulu yang cerita. Dia selalu cerita sama teman-teman yang mix di sini. Sebentar. Kalau dia yang nemuin aku gitu. Jadi memang ceritanya dulu dia yang lihat aku duluan. Terus ya aku nggak merhatiin dia sama sekali kan. Itu kesana karena ada temen dari gereja yang ngerayain ulang tahun di situ gitu loh. Lalu aku keluar deh nunggu teman-teman yang lain. Dan doi lewat mau ke ATM ya, Bang Ahmad. Dia mau ke ATM. Terus lihat aku kan dan negurnya ya sesungguhnya gesagt Kamboja, Vietnam. Nee, ich habe ja gesagt, ich kenne ein paar so Philippiner und so und Vietnamesen, aber du schaust nicht so aus wie sie. Von wo kommst du her? Oke, dia bilang dia negur aku dulu tuh, jadi dia bilang gini, aku banyak kenal orang Vietnam, orang Kamboja, orang Filipina, pokoknya yang mirip-mirip gitu. Tapi feelingku mengatakan kamu bukan dari sana gitu, dari mana kamu datang gitu kan. Terus aku bilang dari Indonesia dan dia nggak tahu Indonesia itu di mana. Du hast nicht gewusst wo Indonesia kan? Jadinya aku ngejelasin dia di mana Indonesia, terus ada apa aja di Indonesia gitu. Dan jujur doi bener-bener nggak tahu kalau ada negara yang namanya Indonesia. Begitu aku bilang Bali, dia pikir Bali itu pulaunya orang Australia dong, jadi ya bener-bener lucu. Lalu dia cerita dia itu fansnya fansnya Jepang, jadi saat itu dia bawa iPodnya. Jadi saat itu dia bawa iPodnya dia di kantong, itu Boa Songs kan. Dia nanya, kamu kenal ini nggak penyanyi dari Jepang? Terus coba dengerin deh lagunya ya. Aku denger ya jelas lah kenal secara itu lagunya Inuyasha guys. Lagunya Inuyasha, siapa yang nggak kenal Inuyasha ya kan? Udah akhirnya kita tukar nomor handphone. Terus ya bihamun seluma kita. Terus janjian besokannya mau ketemuan, dia nggak datang dong. Du bist nicht gekommen gak? Nah. Iya dia nggak datang dong. Sementara di kotaku cuacanya terang benderang kan. Kami tinggalnya pas di sebelahnya danau. Terus di tempatnya dia sebenarnya cuma 15 menit dari di Gemunden ke sini. Dia bilang di tempatnya dia mendung, makanya dia nggak mau keluar. Tapi nggak tahu deh. War das wirklich so oder? War das wirklich bei euch hier? Und das in Gemunden? Ja, es war schon nicht so schön, aber ich habe aus dem Fenster geschaut. Keine Lust gehabt. Nggak mood mau ketemuan kan. Ya udah. Aku juga cuek. Sampai akhirnya seminggu kemudian kalau nggak salah dia yang SMS. Awalnya kita bilang cuma nur Freunde kan. Cuma teman. Terus setelah ada 3 bulanan kita temenan gitu, dia nembak dong. Oke. Cara ngebagi waktu buat masak, baking, pekerjaan rumah, suami dan anak. Cara ngebagi waktunya ya pinter-pinter. Kalau baking, kalau umpamanya ada orderan atau aku mau baking seperti hari-hari gitu, biasanya kalau udah malam mereka udah tidur atau pas suami lagi free. Jadi ada yang standby jagain kiddos, kalau enggak ya mama yang begadang. Namanya juga hobi ya kan. Kalau masak ya itu termasuk kebutuhan hari-hari, atau kalau aku nggak masak anak-anak dan suami makan apa? Jadi ya terpaksa ya keadaan sih yang buat semuanya ya kan. Secara nggak punya asisten rumah tangga, jadi semuanya harus mandiri di sini. Pakai skincare apaan? Ini asli ini nggak pakai skincare. Ich hab kein Gesicht Was denn geschminkt? Kosmetik, das meine Haut nicht, keine Ahnung, habe ich nichts, außer diese Nivea Creme. Irgendwas jetzt.
das mein Haut so gesund bleibt und Das ist so nah. nah gitu. Suami juga tahu aku nggak pernah pakai yang gimana kecuali makeup, terus ya udah bersihnya pakai air aja sama sabun. Hey. Ini agak rempong. Zoe sini Zoe. Bagaimana kualitas hidup di Austria? Kualitas hidup di Austria ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia sebenarnya masih, pun gak usah ribut ya, sebenarnya masih lebih ini ya, masih lebih masuk logika sebenarnya berapa pendapatan bulanan dan berapa pengeluaran dalam satu bulannya itu. Jadi cukup untuk bayar apartemen, terus cukup buat ya pengeluaran bulanan. Kalau pintar ngatur-ngatur keuangan juga masih bisa nabung-nabung, masih bisa holiday. Kalau di Indonesia kayaknya agak susah ya. Maksudnya berapa yang masuk sebulan juga habis segitu gitu. Tapi ya tergantung pribadinya gimana sih pintar ngatur keuangan. Terus kalau di sini, sayang, di Vitsal dia so versuchen. Nah, das ist wenn wir sind ja bei dir versichert. Oke, asuransi di sini kita dapat dari pemerintah. Jadi dan puji Tuhan semuanya tercover dan sekolah pun anak-anak gratis. Cuma kalau ekstra kudu stay sampai sore itu harus bayar ke bensin. Nachmittag in der Schule bleiben oder so, das muss man schon selber bezahlen. Das ist nicht untuk Ja, muss man schon sagen. Ya itu. Sonst kelebihannya ya sebenarnya benefitnya lebih enak di sini ketimbang di Indonesia. Kita lebih menikmati. Ja, kann man mehr genießen als Indonesia, oder? Ich meine, Indonesia ist ja auch nicht so billig. Aber hier, wie viel man verdient, das kann man das leisten. Wir haben halt viele Sachen gratis oder so oder Möglichkeiten, aber es ist halt auch, kommt immer drauf an. Wir zahlen ja auch Steuern dafür und so. Ya memang sih kalau bayar pajaknya di sini gede, tapi ya aber wir genießen das auch, kann man so sagen, von Steuern, oder? Ja, sicher. Ya, tapi ada gunanya gitu loh. Jadi kalau kayak aku dapat duit anak, terus cuti, dapat pokoknya ya di sini lebih enak lah sebenarnya ya. Terus bahan-bahan makanan Indonesia dapat dari mana? Karena sering lihat masak makan. Oh, di sini ada Asian Store, Asia Shop kalau orang sini bilang. Jadi kita belanja di sana. Kalau tempat yang biasa kami belanja lumayan banyak isinya, lumayan lengkap. Jadi ya seringnya belanja situ sih dari zaman kami masih pacaran, belum nikah udah sering belanja di situ. Ketemu suami di mana tadi? Udah pernah LDR. Waren wir schon mal Fernbeziehung? Ya. Ja. Tamal kan? Ya, jadi pertama kali waktu aku ke Indonesia harus ngurus dokumen buat nikah itu 4,5 bulanan. 4,5 bulanan kira-kira. Terus habis itu pulang sama Sam usia 6 bulan, kita pulang 3 bulan 4 bulan ke Indonesia. Terus pulang pulang lagi apa sama Sam sama Zoe lagi itu 4,5 bulan. Ya 3 kali 4 kali LDRan lah. Tapi puji Tuhan dia baik ya, tapi solid. Dia baik karena nggak semua suaminya teman-teman aku yang aku kenal ya yang mau ngasih istri sama anak-anaknya itu berbulan-bulan ninggalin dia sendirian di rumah. Tapi ya aku juga kasihan sih sama dia, cuma dia lebih mengerti karena keluarga aku kan semua di sana ya dan jauh gitu, pasti kangen dan mau lama-lama gitu loh tinggal sama keluarga. Kalau bisa milih lebih milih tinggal di Indo atau di Austria, lebih milihnya di Austria jujur aja. Karena sekarang udah punya anak-anak, jadi udah nggak mikir kebutuhan sendiri apa kebutuhan suami, kebutuhan kita lebih ke anak-anak gitu kan, masa depannya mereka. Tuh di Sule udah wenn wir entscheiden können, wo wollen wir lieber leben? Indonesien oder in Österreich, schon in Österreich ya. Bikin Ausbildung für die Kinder und alles, karena kan ya bener-bener ngebantu ya pemerintah. Terus walaupun biaya hidup di sini bisa dibilang tuh double banyak daripada Indonesia, tapi ya, seperti yang aku bilang tadi pendapatannya juga sesuai gitu loh. Jadi ketutup-tutup aja sih pengeluarannya. Masih pegang warga negara ini atau ada keinginan untuk ganti? Saya masih warga negara Indonesia. Keinginan untuk ganti sih sampai sekarang
Belum tahu ya bagaimana, soalnya aku udah dapat visa per 5 tahun dan itu haknya sama seperti warga negara Austria sini. I don't know. Kalau mungkin kita sering ke Indonesia ya mungkin ya nggak tahu deh. Lagian juga ngini visanya cuma per 5 tahun, jadi kayaknya nggak gitu masalah, dan bayarnya cuma 110 euro apa 120 euro gitu. Ya belum tahu sih sampai sekarang. Bist du echte Österreicher oder Mischung Arab? Iya, doi emang bulenya bule hitam. Ja, so ein bisschen. Brewokan, rambutnya hitam. Was hast du für Mischung? Tscheche? Sementa. Dia ini mix, jadi nggak asli Austria 100%. Dia Mischung Republik Ceko Und Kroatien. und Kroasia. Und Österreich. Ya, jadi 3 negara itu. Dan dia kenapa jadi begini, rambut hitam apa saya juga tidak tahu. Matanya pun deine Augenfarbe ist brown. Dunkelbraun, ja. Jadi brown gitu matanya. Ada aja ini pertanyaan. Beda sama suami berapa tahun? Suami cemburuan. Kita ini bedanya 1,5 tahun. Wir sind 1,5 Jahre Unterschied. Bist du eifersüchtig oder ich bin mehr eifersüchtig? Was? Suami cemburuan atau sebaliknya? Bist du so in einer Beziehung eifersüchtiger Typ oder eher ich? Ja, du. Ya kata Doi, aku yang lebih cemburuan. Doi nggak cemburuan beneran. Du wahrscheinlich sih. Ya apa son? Nah. Jadi dia bilang aku yang lebih cemburuan ya kan. Terus Jetzt du was? apa suami sosok yang diidam-idamkan selama ini? Oke. Die Frage ist, bist du der Mann, den ich immer geträumt habe? Nah, nicht 100%, nggak 100% karena aku pengen banget punya pasangan itu, dan mantan-mantanku kebetulan tuh jago main musik semua. I wollte immer einen Mann haben, der Musikinstrument spielen kan. Tapi dia tidak bisa sama sekali. Ya, keinginan beda dengan kenyataan ya, seperti itulah hidup ya. Ya udah dikasih Tuhan, yang penting dia baik. Ini lanjut lagi. Mami tepar ya, udahlah aku aja yang ngejawab ya, karena kayaknya semua yang berhubungan dengan doi udah kelar sih. Nah, oke, back to tema. Jadi ya emang benar aku mengidam-idamkan, maksudnya idamanku dulu itu jadi dapat pasangan yang jago main musik gitu kan, karena aku juga bisa sih sedikit-sedikit gitu main gitar seadanya doang gitu. Jadi ya seneng lah kalau umpamanya punya pasangan juga yang hobinya, maksudnya ada talenta musiknya, tapi ya disyukuri aja ya kan, karena dia baik, dia selalu ngasih aku waktu buat me time, dia tahu serepot apa sih jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ya kalau aku bisa sampai nge-me time lama-lama, kadang sampai seharian gitu, contohnya sekalian ke Asian Store, sekalian aku meet up sama teman-teman, aku bersyukur bisa punya dia. Lalu ini ada pertanyaan, dulu nggak takut nikah muda? Jadi emang dulu waktu SD aku memang sempat ya, namanya anak SD ya, gimana sih, aku pengen dong gitu nikah muda, punya anak cepet, terus biar jadi mama gaul gitu, jadi mama muda meski anak-anaknya udah gede-gede, mamanya tuh masih nggak pala-pala tua gitu kan. Ya emang pengen, cuma giliran pas udah dewasa terus melihat realita hidup tuh seperti apa, yang harus kerja, pikiran tuh nggak tujuan di pikiran tuh nggak cuma satu ya kan, apalagi kalau berumah tangga tuh harus begini begitu A sampai Z semua dipikirkan gitu. Tapi sampai akhirnya juga jadi nikah muda karena doi nggak mau ngelepas aku untuk Indonesia, untuk balik. Kami itu kira-kira jadian baru 3 minggu, terus aku nemenin dia ke Itali, dia ikutan konser reggae gitu, jadi camping gitu ceritanya. Jadi dia nanya, padahal waktu itu aku udah mau ngunjungin kakak aku yang juga stay di Perancis untuk 2 tahun di Nimes, aku batalkan ya, namanya juga baru jadian ya kan,
usia baru 3 minggu jadian ya gimana sih, masih hot-hotnya gitu ya. Jadi aku batalkan untuk mengunjungin kakak aku ke Perancis. Jadinya aku mutusin sama dia ke Itali. Dari Austria ke Itali cuma 4 jam 5 jam sampai di tempat kita waktu kita camping itu. Dan di situ dia udah ngomong sehabis dari Austria mau kemana gitu kan. Ya kaget aja gitu, kita baru jadiannya 3 minggu terus doi udah nanya sejauh itu ya. Aku bilang ya balik, karena di Austria cuma boleh stay 1 tahun gitu loh. Terus kalau enggak mungkin ke Swiss apa gimana gitu. Terus dia bilang enggak mau ngelepas kamu. Terus dilamar di situ. Jadi aku lagi baca buku, doi itu bilang mau ke toilet atau mau kemana gitu. Terus beli di itu kayak ada di festival itu kayak ada orang jual-jual kayak di pasar-pasar gitu loh, kayak jual-jual aksesoris gitu. Jadi dia beli cincin giok tuh, cincinnya sebenarnya udah patah. Terus aku aku simpan di kotak entah di mana di kamar gitu. Ya ditanya di situ, will you marry me gitu ya. Kaget aja sih. Tapi juga baru jadian kan, terus balik dari Austria ke sini ngasih tau orang tuanya ya. Berita bahagia yang mengejutkan juga sebenarnya. Secara doi waktu itu baru 19 dan aku baru 20. Next, jalannya bisa keluar negeri gimana? Jadi aku dulu ngikutin program yang namanya Au Pair Magent. Jadi itu untuk cari homestay gitu loh. Nah, kalau dari kakak aku kan gini loh, dia belajar bahasa Perancis dari SMA kalau nggak salah. Dan buatku tuh nggak bahasaku banget karena ribet. Sebentar Satsi mami ngomong. Karena ribet banget menurutku pribadi ya kan. Jadi waktu itu nggak sengaja di gereja ada ini guruku yang ngirim aku sampai ke sini tuh. Dia lagi seminar di gereja tempat kami ibadah. Dan dia ngasih tahu gitu bla 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 ya, jujur aja ya tertarik gitu kan, walau meskipun ini gimana sih, meskipun inongku rada-rada gitu loh, gimana ya, nggak yakin gitu kan. Sebenarnya aku bilang aku nggak mau dikirim ke Jermannya gitu, karena nyarinya waktu itu untuk ke Jerman. Aku nggak mau dikirim ke Jerman ya, aku mau belajar bahasanya aja gitu, karena kakak udah bahasa Perancis dan bahasa Perancis di aku tuh nggak masuk banget, bener-bener aku nggak masuk, pokoknya nggak ke save. Jadi ya belajar bahasa yang lain gitu aku bilang. Terus ya mereka bilang ya oke gitu, aku sama mamaku bilang ya oke belajar sendiri. Saat itu aku kerja di gereja di administrasi, sekretaris gereja gitu kan. Ya udah sambil kerja, sambil kursus apa segala macam. Nah rupanya aku sebenarnya pas daftar udah bilang aku nggak ada keinginan untuk jadi au pair, aku cuma mau belajar bahasanya doang. Nah, guruku ngebikin profile aku dong, karena aku termasuk salah satu murid pertama ya kan, sebenarnya satu-satunya waktu itu dari gereja itu cuma aku yang ngedaftar. Nggak sampai 2 minggu deng, aku kursus udah ada dong guest fam yang tertarik. Ya karena awalnya aku keinginan dari awalnya cuma mau belajar bahasanya aja, nggak ada keinginan untuk ke sini gitu loh. Sampai akhirnya guruku itu ada 3 kali kayaknya ke rumah ngebujuk orang tua supaya ngizinin, karena Among almarhum papaku, almarhum Among beneran nggak kasih izin loh. Jadi dibilang nggak ada, bukannya gimana ya, sebenarnya takut sih, karena kami nggak ada yang merantau sama sekali kemana-mana gitu, keluar kota apa ikut keluarga gitu nggak ada kan. Jadi tambah lagi nih kudu dikirim ke luar negeri gitu, bagaimana ceritanya gitu. Apalagi aku termasuk salah satu gimana anak kesayangannya lagi kan. Pertama kali datang ke rumah tidak, ditolak. Kedua kali ditolak. Ketiga kali udah wajahku deh yang dilihat. Jadi muka aku yang dilihatin sama almarhum. Kamu maunya gimana? Terus ya aku bilangnya nggak ada salahnya mencoba, 1 tahun kan cepat, aku bilang gitu. Jadi sebenarnya janji sama almarhum dulu cuma 1 tahun. Terus merasa gimana ya, 1 tahun itu ternyata belajar bahasa di negara asal itu nggak cukup gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk lanjut belajar ke Austria.
aku telepon almarhum itu kan, terus almarhum tuh yang, hah? Jadi kamu nggak pulang katanya, nangis situ di telepon. Ya udah janji ya habis dari Austria pulang. Rupanya di Austria ketemu jodoh. Oke, terus lanjut pertanyaan berikutnya yang jadi curcol ya kan. Pengalaman beradaptasi dulu kayak apa? Jujur aja susah karena aku ke Jermannya waktu itu tanggal 15 Januari 2008. Kalau nggak salah ya. Apa 2007 ya? Aku lupa. Jadi itu pas bener-bener winter banget. Ini kulit ini berdarah, saking keringnya, ini berdarahan. Terus hidung mimisan, sempat demam, yang gitu-gitu ya namanya. Kita dari iklim tropis terus ke Eropa yang langsung dapat winternya. Wah itu gila banget situ. Pokoknya imun tubuh itu bener-bener naik turun kayak roller coaster. Dan down banget ya. Mana udah jet lag ya kan? Tambah lagi dengan cuaca yang kayak gitu. Nggak kebayang. Dan kesini cuma pakai All Stars. Itu sepatu dari zaman aku sekolah. Converse itu sepatu aku dari zaman aku sekolah sampai sekarang. Kebayang winter pakai itu, yang snow sampai sebetis-betis. Waktu di Jerman kalau aku mau masak masakan Indonesia, sebulan sebelum harus sudah lapor. Sebulan sebelum. Jadi mereka tulis di kalender. Karena apa? Karena makanan mereka tiap harinya sama. Jadi selama satu tahun itu aku makannya itu doang. Jadi aku makan tiap hari Senin tuh nanti mie sama saus tomat, setiap hari Selasa itu sup sayur, setiap hari Rabu itu nasi susu, setiap hari Kamis itu risotto, tiap hari ini masih ingat ya, tiap hari Jumat itu fish sticks sama mashed potato sama spinach gitu kan. Setiap hari Sabtu ada pancake. Nah, hari Minggu aku beruntung karena aku ke gereja model karismatik gitu. Dan di gereja itu ternyata setiap hari Minggu masing-masing jemaat itu bisa bawa makanan dari rumah. Jadi makan bareng di sana. Nah, disitulah aku mengenali kultur masakan Jerman tuh seperti apa. Karena di rumah nggak dapat itu ya. Di rumah yang aku makan selama setahun itu aja menunya. Itu menunya fix. Setiap Senin ya itu, setiap Selasa ya itu sampai setahun lamanya. Jadi saat aku mau masak masakan Indonesia, aku harus lapor jauh-jauh hari dong. Agak crazy tapi ya, ya itulah pengalaman dulu gimana. Nah jadinya aku gendut. Aku kesana cungkring, terus jadinya gendut karena apa? Karena stres dengan makanan itu, aku akhirnya menumpuk cemilan di kamar. Jadi aku numpuk coklat, aku numpuk chips, aku numpuk biskuit. Karena aku nggak, setelah 1 bulan pun 4 minggu lamanya makan itu tuh doang tuh rasanya bayangkan kalian setahun. Bayangkan. Jadinya larilah ke bot. Itu naik kira-kira ada 8 kiloan aku. Gila banget. Itu balas dendamnya gila banget. Ya beradaptasinya kayak gitu sih ya, awal-awal beda tipis lah. Jerman sama Austria mah cuma tetanggaan. Cuma yang agak susah itu dari Jerman kita yang bener-bener ngomongnya real Deutsch, sampai di Austria itu yang ngomongnya ada dialeknya, ibarat Indonesia dengan Malaysia. Jadi kita bahasa Indonesia dan di Malaysia bahasa Melayu, mirip-mirip kayak gitu deh. Jadi awal-awal kesini tuh berasa belajar bahasa baru lagi gitu. Padahal itu dialek yang asli tapi kita tuh nggak ngerti sama sekali itu apa. Jadi error. Di situ sempat aku berpikir, aku kesini memperlancar bahasa Jermanku, yang ada aku harus belajar bahasa baru. Jadi ya, tapi seiring berjalannya waktu juga akhirnya cek juga gitu kan, yang mereka maksud itu apa gitu. Terus di rumah pakai bahasa apa sama anak-anak? Kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia sama anak-anak. Cuma saat mereka tidak mengerti bahasa Jerman akan aku keluarkan buat mereka gitu kan. Aku ngomongnya pasti pakai bahasa Jerman kalau mereka nggak ngerti. Nah sebenarnya kakak Sam ini sempat lancar bahasa Indonesianya karena aku cuma pakai bahasa Indonesia sama dia. Cuma masalahnya begitu dia masuk sekolah, masuk TK, dia protes karena dia sering keceplosan bahasa Indonesia di TK-nya dan tidak ada yang mengerti gitu kan. Teman-temannya nggak ngerti, gurunya nggak ngerti, jadi dia pulang dia marah-marah dong. Terus karena aku ngomong pakai bahasa Indonesia di rumah, dia bilang, "Mama,
jangan ngomong pakai bahasa Indonesia lagi dong sama Samantha, soalnya di sekolah nggak ada yang ngerti bahasanya mama gitu. Terus aku bilang, ya kenapa juga kamu di sekolah pakai bahasa Indonesia? Ya aku bilang sini sana duduk mau minum, ya ketawa ya kan. Saat itu ya jujur aku sama suami ketawa, tapi ya udahlah, kasihan gitu. Jadi mereka paham bahasa Indonesia, aku ngomong pakai bahasa Indonesia pasti mereka jawabnya pakai bahasa Jerman. Yang penting mereka paham ya, ketimbang nggak sama sekali ya toh. Terus handphone mami mana sih tadi yang satunya? Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Kakak, teteh makna dari tatonya apa karena lucu ya? Oke, ini tato aku. Ini fotonya ini. Tato aku itu hadiah dari salah satu penato Indonesia yang sempat berkarir dan punya studio tato di Jerman, di kota Trier tepatnya. Namanya Mas Yoyo, dia orang Lombok. Jadi tato ini sebenarnya tato dadakan. Sehari sebelum aku ke Austria, jadi aku ke Austria itu dari Trier ke Wales, kota Wales itu aku naik kereta api. Itu 14 jam apa ya, pokoknya lama banget. Jadi sehari sebelum aku rencana pamit langsung gitu ke Mas Yoyo, karena toh aku juga berangkatnya dari Trier gitu kan. Nah terus aku bilang sama Mas Yoyo, Mas aku besok pergi loh gitu kan, udah besok aku pergi ke Austria. Hah, kata dia, itu waktu itu jam 4 sore kalau nggak salah, jam 3 sore gitu ya. Sini mami bantu. Nah terus dibilang gini, aku ini masih ada apa sih namanya, bukan pasien ya, masih ada pengunjung, masih ada yang harus ditatoin gitu kan. Bisa nggak nanti jam 6 kamu balik lagi, katanya gitu. Ya kita aku nggak mikir yang gimana ya kan, jam 6 balik lagi ya oke gitu kan. Akhirnya pergilah ngopi-ngopi sore apa segala macam. Terus saya jam 6 balik. Terus aku bilang gini, ada apa sih mas? Aku bilang gitu kan. Terus kenapa? Sini. Terus langsung dia lempar katalog tato tuh. Terus gitu kan. Terus dibilang, tuh katanya, ini katalog tato yang aku punya katanya. Cari deh mana gambar yang kamu suka gitu kan. Ya jujur aja saat itu aku nggak mikir bakal aku yang ditato apa gimana. Entah dia mau bikin stiker kan, entah dia mau bikin kenangan-kenangan di baju. Entah, aku jujur nggak mikir yang gimana. Kenapa Lui? Sini. Jadi aku pilih ini gambar sini. Pilih gambar, itu gambar peri. Sebenarnya di bawah kaki perinya itu masih ada lagi bunga mawar. Cuma buat menurutku terlalu too much gitu kan. Jadi aku bilang, ini lucu nih Mas Yoyo, tapi jangan ada mawarnya, aku bilang gitu. Terus dibilang, sorry guys. Terus dibilang gini, ya udah ayo sini langsung masuk ke studioku katanya. Loh, aku bilang. Itu si Ucok lagi kesel. Terus aku bilang, loh, saya yang mau ditato. Ya iya, jadi menurutmu siapa? Ini buat kenang-kenangan katanya. Hah? Aku bilang, serius ini? Waduh, aku nggak berani gitu. Udah sebentar aja, cuma kayak digigit semut katanya. Aduh, serius ini aku mau ditato? Bilang. Itu saat itu mikir, apa kata orang tua, apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata RT. Oh my god, jadi ada itu ya. Udahlah, udah gede gini ya kan. Wah, resiko dia sendiri nanti kalau diusir sama orang tua dari rumah. Kalau pas ke Indonesia ya udahlah, diterima lah akibatnya gitu kan. Sini jangan kesel. Terus akhirnya ide ditato itu. Begitu ceritanya. Sini dulu sini. Mana sini? Aduh. Kamu kayak gimana sih? Oke, segitu aja Q&A kita hari ini. Semoga kalian seneng ngedengarnya. Terus apa lagi dong? Kasih ide-ide berikutnya ya untuk next vlog. Next vlog Lui ya. Ih, jorok. Iya deh. Semoga kalian senang dan semoga kalian puas dengan jawaban dari kami.
lumayan banyak yang antusias ini ngasih pertanyaan. Jadi ya kita juga excited buat ngejawabnya. Oke, thank you guys. See you next time. Bye.